Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan seperti janji Ali tadi, kita akan mendengarkan kisah para nabi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Kita akan melanjutkan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa lagi sahabat dalam program Kisah Nabi. Ya salam. Sahabat, ya salam. Sebelumnya kita sudah sampaikan kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api yang saat itu hendak dibunuh oleh kaumnya sendiri, yaitu masyarakat Babil. Sehingga nama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dikenal oleh banyak kalangan. Sampai raja besar ketika itu, namanya Namrud. Singkat kisah, pada saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berjumpa dengan Namrud, Namrud menguasai banyak wilayah, Babil salah satunya. Namrud pada saat itu mendebat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena pertanyaannya Namrud itu, kok tidak mempan kamu dibakar? Kok bisa kamu tidak mati ketika dibakar dengan api selama 40 hari? Kok bisa? Disinilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Apakah engkau tidak memperhatikan tentang seseorang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang Tuhannya, karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepadanya kerajaan. Namrud ketika itu sombong, baru jadi raja sebagian wilayah kecil di alam muka bumi. Idh qala Ibrahimu Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim menyatakan kepada Namrud, Tuhankulah Allah Subhanahu wa taala yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Kalau Allah masih menghendaki aku hidup, tidak ada seorang pun yang bisa membunuhku. Maka Namrud tidak mau kalah. Saat itu dengan kesombongannya dia berkata, Qala ana ahyi wa umit. Ana ahyi wa umit.
Saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan, kata Namrud. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tunjukkan buktinya kau bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggilnya tawanan dia 2 orang. Orang yang berada dalam penjara dipanggil sama Namrud, suruh dibawa. Terus Namrud bilang sama Nabi Ibrahim, orang 2 ini keputusan hidup dan matinya di tanganku. Kalau aku bilang yang satu dihukum mati, mati dia. Kalau aku bilang masih yang satu dibebaskan tetap hidup, masih bisa hidup. Itu kata Namrud. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ahli dalam berdiskusi. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Hai Namrud, sesungguhnya Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala menerbitkan matahari dari timur. Kalau memang kamu mengaku Tuhan, bisakah kamu menerbitkan matahari dari barat? Diam dia. Fabuhital ladzi kafar. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Diam. Orang yang kafir ini diam. Tidak bisa menjawab ucapan atau pertanyaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena dia tidak mampu untuk itu. Tapi dia tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkaruniakan hidayah bagi orang yang zalim. Namrud hanya bisa mengatakan, pergi kamu Ibrahim, pergi. Kamu jangan tinggal lagi di Babel. Jangan tinggal di wilayah kekuasaanku. Pergi kamu, pergi kamu. Akhirnya Namrud tidak bisa menghadapi hujjah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pergi kamu, berangkat, pergi. Pada saat itu ada salah seorang keponakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan dia dari kecil memang diasuhnya oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang beriman dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim punya saudara kan, Nahur sama Haran. Nah Haran ini punya anak namanya Lut. Dan ini yang dijadikan nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi Ibrahim hijrah dari negeri Babel bersama Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Nabi Lut beriman, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, aku harus berangkat hijrah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ke tempat yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana. Singkat kisah, beliau berangkat menuju Harran, salah satu tempat di negeri Syam. Sampai di sana, subhanallah, Nabi Ibrahim mendapatkan jodohnya. Siapa jodohnya? Sarah. Jodohnya adalah Sarah. Menikah Nabi Ibrahim dengan Sayyidati Sarah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Di negeri Harran inilah banyak saat itu orang yang sedang menyembah bintang. Mereka menyembah an-nujum, menyembah bintang. Disitulah Nabi Ibrahim hendak mendakwahkan mereka. Kisahnya itu ada di surah Al-An'am. Kita bisa mulai kalau pengen mempelajarinya dari ayat 75 sampai selanjutnya. Tapi
secara garis besarnya begini. Makna dari ayat 76 sampai dengan 78. Di situ Nabi Ibrahim mengatakan, ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, oh ini Tuhanku. Ketika bintangnya lenyap dan melihat terbitnya bulan, ini Tuhanku. Begitu bulannya hilang di waktu pagi, melihat matahari, ini Tuhanku, ini lebih besar. Selalu mengatakan begitu. Bulan lebih besar, kemudian ketemu matahari, matahari lebih besar, ini Tuhanku. Begitu matahari hilang, aku tidak suka dengan Tuhan yang suka menghilang kayak begini. Itu Nabi Ibrahim tidak sedang menyembah bintang, jangan salah paham. Bukan artinya pencarian tauhid Nabi Ibrahim nyembah ini dulu, nyembah ini. Itu tidak benar kalau ngomong begitu. Itu kejadian waktu di Haran. Nabi Ibrahim sudah bertauhid kepada Allah, cuman ingin membuka pikiran orang-orang di Haran supaya jangan menyembah bintang lagi. Bayangkan ini bulan ada yang lebih gede, tapi ngilang. Matahari ada yang lebih gede, tapi ngilang. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Di surah Al-An'am itu ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku, artinya aku menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Aku cenderung kepada agama yang benar, yaitu agama Islam, agama yang lurus. Dan aku bukanlah orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah kelanjutannya. Ya salam, bilang ya salam, ya salam. Pada saat itu Nabi Ibrahim hijrah bersama Sayyidati Sarah. Berdua. Kali ini hijrah kemana? Ke Mesir. Jadi waktu Nabi Ibrahim sampai ke negeri Mesir, saat itu raja di Mesir suka dengan perempuan cantik. Tapi sukanya nggak wajar. Kalau ada perempuan cantik, ada suaminya akan dibunuh. Dan perempuan itu dipaksa untuk menjadi istrinya dia. Jadi waktu Nabi Ibrahim datang dengan Sayyidati Sarah ke dalam negeri Mesir, itu heboh keadaannya. Karena tidak ada wanita secantik Sayyidati Sarah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya raja dengan pasukan hendak mengambil Sayyidati Sarah dari Nabi Ibrahim. Dia bilang sama Nabi Ibrahim, kalau kamu adalah suami dari wanita ini, maka saya akan membunuhmu. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hiya ukhti. Ini adalah saudari perempuanku. Akhirnya pada saat itu Sarah dijemput paksa dibawa ke kerajaan. Tentunya raja zalim itu ingin melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Sarah. Saat itu Sarah bermunajat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya indah sekali. Allahumma in kunta ta'lam anni amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Ya Allah, sebagaimana Engkau ketahui ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu ya Allah, dan aku beriman kepada kerasulan Nabi Ibrahim utusanmu ya Allah. Dan aku selalu menjaga kesucianku, kecuali hanya kuberikan kepada suamiku ya Allah. Maka jangan biarkan orang yang kafir ini dapat menguasai aku ya Allah. Itu doa Sayyidati Sarah radhiyallahu ta'ala anha. Begitu sang raja hendak melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan zina, maka saat itu raja itu tiba-tiba tidak bergerak. Dia ketakutan. Tiba-tiba dia tidak bergerak.
lumpuh, tidak berdaya. Kemudian dia bilang, maafkan saya, maafkan saya. Dimaafkan oleh Sarah. Dia berjuang lagi, ingin melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut. Tidak bergerak lagi. Dia tidak mampu menghadapi daripada doa Sayyidati Sarah radhiyallahu taala anha, wanita suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bilang, maafkan saya, maafkan saya. Kalau sekali lagi kamu melakukan itu, kamu akan wafat, kata Sayyidati Sarah. Maka dia berhenti, dia bilang, saya tidak melakukan lagi. Kemudian didoakan, sembuhlah si raja ini. Dan dengan perjanjian, raja ini tidak boleh lagi mengganggu istri orang lain. Takut dia. Saat itu si raja ini mengaku salah dan ngeri sekali. Dia takut sekali dengan Sayyidati Sarah ini. Dia bilang, saya akan memberikan kamu hadiah, tapi jangan melaknat saya, jangan nyumpahin saya, katanya. Akhirnya dikasihlah hadiah emas, permata, banyak. Sayyidati Sarah diberikan itu sama raja. Berikut, Sayyidati Sarah diberikan seorang wanita untuk menjadi pendamping hidupnya Sayyidati Sarah. Yaitu siapa? Sayyidati Hajar. Kembalilah akhirnya Nabi Ibrahim dengan Sayyidati Sarah, berikut Sayyidati Hajar, alaihim wa ala nabina afdalus salam wassalam. Akhirnya bertempat tinggal di negeri yang suci, yaitu Baitul Maqdis. 20 tahun lamanya Nabi Ibrahim berkeluarga dengan Sayyidati Sarah. Nabi Ibrahim berternak, ternak kambing, ternak onta, berternak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim kekayaan yang berlimpah karena beliau rajin menyambut tamu dengan baik. Sampai dikatakan beliau ini abad dhaifan, bapaknya tamu. Pertama kali ada orang di dunia yang menyambut tamu itu Nabi Ibrahim. Yang suka menyambut tamu itu Nabi Ibrahim. Setelah 20 tahun berjalan, Sayyidati Sarah tidak juga mendapatkan anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Usia makin menua. Saat itu Sayyidati Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Sayyidati Hajar radhiyallahu taala anha. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Fikri Thariq. Banyak sekali yang kita bisa simpulkan dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Luar biasa. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi saat ini sudah terjadi dahulu kala. Dan insya Allah apa yang menjadi sejarah dahulu kala, insya Allah akan menjadi pelajaran buat kita bagi orang-orang yang faham. Baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah next ya, minggu depan kita akan kembali mendengarkan kisah-kisah Nabi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thariq. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.